Cerita Pena Bulu Emas Ajaib. Karya cerita Tumara Herehan. Diadaptasi dari buku cerpen. Carmela. Seorang anak yang sangat senang menulis. Ia begitu riang tiap kali ia guratkan ujung penanya yang runcing itu ke permukaan kertas. Tiap guratannya ia bentuk menjadi huruf per huruf dan ia susun hingga menjadi sebuah kalimat. Bahkan sebuah paragraf. Kesenangannya menulis ia dapatkan dari ayahnya. Ayah Carmela adalah seorang penulis ulung yang telah menulis di banyak kertas. Ayahnya adalah orang yang paling terkenal di desanya. Semua orang desa tahu siapa ayah Carmela. Pria kurus dengan kumis dan kacamata yang hampir sama tebalnya. Pak Julis. Begitu biasanya mereka menyapanya. Entah kenapa warga desa senang memanggil beliau dengan sebutan Pak Julis. Padahal namanya bukanlah Julis, melainkan Derry. Mungkin panggilan Julis itu berasal dari kepanjangan juru tulis yang disingkat menjadi Julis. Entahlah. Tapi yang jelas nama itu sudah lama melekat di dalam diri ayah Carmela. Sesuai dengan panggilannya, ayah Carmela adalah seorang juru tulis di desanya. Lebih tepatnya juru tulis dalam hal surat menyurat. Banyak orang yang bisa menulis. Tapi hanya sedikit orang yang bisa membuat orang lain ingin selalu membaca dengan tulisannya. Ingatlah, nak, bila kamu menulis, maka menulislah dengan hati yang jujur. Niscaya orang-orang akan senang saat membaca apa yang kamu tulis. Begitulah pesan yang selalu beliau ucapkan tiap kali sedang mengajari Carmela menulis. Dan Carmela selalu saja tersenyum tiap kali menanggapi kalimat itu. Walaupun sebenarnya Carmela belum mengerti maksud dari ucapan ayahnya itu. Kini Carmela sudah berusia 9 tahun dan ia masih senang menulis. Banyak hal yang telah Carmela tulis di bukunya. Carmela menuliskan banyak cerita tentang dirinya dan ayahnya. Bahkan tak jarang Carmela juga menulis surat untuk ibunya yang telah lebih dulu menghadap Sang Halik saat baru melahirkan dirinya. Ia percaya bila ibunya dapat membaca suratnya dari surga. Walaupun ia tak pernah mengirimkannya ke surga. Dan Carmela sangat senang bila sudah menulis di belakang rumahnya. Di sana ada sebuah pohon yang rindang dengan batangnya yang begitu tebal dan berwarna coklat gelap. Carmela selalu menyempatkan waktu untuk menulis di bawah pohon itu. Menyandarkan tubuhnya ke batang pohon yang tebal nan kokoh itu. Carmela sangat senang menulis di sana karena di sana selalu ada teman yang menemaninya. Teman yang selalu menjaga dan mengamatinya saat ia sedang menulis. Dan temannya itu adalah seekor angsa putih. Angsa putih itu tak bisa bernyanyi, tak bisa bicara, dan juga tak bisa bersiul. Tapi Carmela begitu menyayanginya. Angsa putih itu selalu saja datang tiap kali Carmela duduk di bawah pohon besar yang rindang itu. Hewan cantik itu akan datang menghampirinya dan diam di sampingnya saat ia sudah membuka bukunya dan mulai mengguratkan penanya di permukaan kertasnya. Angsa itu hanya akan mengamati Carmela dari dekat tanpa mengeluarkan suara sedikit pun dan angsa itu akan pergi saat Carmela juga pergi. Walau angsa itu tak bisa bersiul apalagi berbicara. Tapi Carmela sangat senang dengan keberadaan angsa itu yang selalu menemaninya. Carmela memang hanya butuh seorang teman yang selalu ada di sisinya. Ayah Carmela selalu berangkat bekerja sehabis mengantarkan Carmela ke sekolah dan baru pulang saat azan Isya berkumandang. Sepanjang hari Carmela selalu saja duduk di bawah pohon yang ada di belakang rumahnya untuk menulis sambil menunggu kepulangan ayahnya. Namun, kesepian Carmela akhirnya enyah juga semenjak angsa putih yang cantik itu datang menemaninya. Angsa itu terlihat putih dan bersih. Bahkan ia nampak bercahaya seperti malaikat yang dikirim Tuhan dari surga saat matahari menyinarinya. Angsa itu akan terlihat cantik saat ia mengepakkan kedua sayapnya ke udara dan menegakkan lehernya tinggi-tinggi. Maka saat itulah Carmela akan tersenyum lebar sambil menuliskan banyak kisah tentang angsa itu di dalam bukunya. Bahkan ia memberinya sebuah nama. Hai, angsa yang cantik. Siapa namamu? Sepertinya kamu tak punya nama. Ya? Baiklah. Bagaimana bila sekarang ini kunamai dirimu Viola? Maka sejak saat itulah Carmela selalu memanggil angsa itu dengan sebutan Viola. Carmela sendiri tak tahu apa arti nama Viola itu.
Tapi kecantikan nama Viola setidaknya bisa mewakili kecantikan angsa itu. Pertemanan Carmela dan Viola terus terjalin hingga Carmela kini telah menginjak usia 12 tahun. Di usianya sekarang ini Carmela masih melakukan banyak hal yang sama. Ia masih suka menulis di bawah pohon rindang yang ada di belakang rumahnya dan ia juga masih suka berbicara kepada Viola. Carmela tahu bila angsa memang tak bisa bicara. Tapi ia yakin bila angsa bisa memahami dan mengerti apa yang dibicarakan oleh manusia. Apalagi untuk seekor angsa yang sudah lama menjalin hubungan dengan manusia. Maka angsa itu akan bisa mengerti isi hati manusia. Seperti Carmela dan Viola saat ini. Sore itu, Carmela berjalan menuju pohon rindang yang ada di belakang rumahnya dengan langkah yang teramat berat. Carmela menjatuhkan dirinya saat ia sudah sampai di bawah pohon yang rindang itu. Hari ini Carmela tak seperti biasanya. Biasanya Carmela akan langsung membuka tasnya dan mengambil buku serta penanya untuk langsung menulis. Tapi hari ini berbeda. Carmela tak menyentuh tasnya sedikit pun. Ia membiarkan tasnya terus menempel di punggungnya dan menjadikannya bantalan untuknya bersandar di batang pohon. Wajah Carmela menekuk dan air matanya terus berlinang. Ia menangis. Namun tak tersedu-sedu. Ia menangis teramat tenang tanpa ada suara tangisan sedikit pun yang terdengar. Di sampingnya, angsa putih yang ia beri nama Viola terdiam seolah-olah sedang mengamati dirinya. Mata bulat yang berwarna hitam pekat milik angsa itu terus mengamati Carmela yang sedang menangis. Viola, mulai hari ini aku tak lagi dapat menulis. Penaku telah dirusak oleh temanku. Seraya tersedu-sedu Carmela menunjukkan penanya yang ada di genggaman tangannya yang telah terbelah dua kepada Viola. Aku terlanjur menyayangi pena ini seperti aku menyayangimu. Aku tak mungkin bisa menulis lagi tanpa pena ini. Lagi pula di desa ini tak ada yang menjual pena atau semacamnya. Lalu, aku harus bagaimana? Viola. Carmela masih terus menangis sambil terus mengadukan semua kegundahannya kepada Viola. Desa tempat Carmela tinggal memang desa yang sangat tertinggal. Untuk membeli alat tulis saja mereka harus menyeberangi sungai dengan melalui sebuah jembatan yang terbuat dari bambu. Itu pun jaraknya berpuluh-puluh kilometer. Carmela adalah anak yang tak ingin merepotkan orang tuanya. Tak mungkin ia meminta ayahnya untuk pergi menempuh jarak berpuluh-puluh kilometer dengan menggos sebuah sepeda ontel hanya demi membeli sebuah pena. Ia tak ingin menjadi seperti Malin Kundang yang sudah dicap sebagai anak durhaka. Wah, tiba-tiba saja Viola seperti sedang berteriak. Suaranya terdengar seperti terompet di tahun baru. Nyaring dan menusuk gendang telinga. Viola berteriak hingga berkali-kali mengepakkan kedua sayapnya. Tidak. Ia tak ingin terbang. Ia seperti sedang melakukan sesuatu. Semacam berbicara tapi dalam bahasanya. Carmela yang tak mengerti apa makna dari teriakan dan suara-suara Viola itu hanya bisa menatap Viola heran bercampur bingung. Bahkan ia lupa dengan tangisannya. Kau sedang apa? Viola, apa kau sedang bernyanyi? Tanya Carmela dengan sebuah tatapan bingung. Viola masih mengeluarkan suaranya yang mirip terompet tahun baru itu sambil terus mengepak-ngepakkan kedua sayapnya ke udara. Lalu, beberapa saat kemudian Viola mendekati Carmela dan ia merentangkan sebelah sayapnya dan menaruhnya tepat di hadapan Carmela. Carmela sempat tertegun sejenak karena ia tak tahu sedang apa dan ingin apa Viola ini. Namun, angsa putih itu terus saja menggerak-gerakkan sebelah sayapnya itu di hadapan Carmela. Ia seperti meminta sesuatu kepada Carmela. Carmela yang awalnya tak mengerti maksud dari angsa putih itu perlahan seperti mendapatkan sesuatu. Carmela seperti dapat mengerti maksud dari angsa putih itu. Entah bagaimana caranya tapi ia seperti memahami keinginan angsa putih itu. Mungkin inilah yang disebut ikatan batin. Kamu mau aku mencabut bulumu yang putih dan cantik ini? Tanya Carmela meragu. Wah, sekali lagi angsa itu bersuara keras seperti sebuah terompet. Baiklah. Jika itu maumu maka akan kulakukan. Tanpa muncul rasa penasaran lebih. Dengan lugunya Carmela mencabut satu buah bulu yang ada di sayap angsa itu. Hanya satu buah sebelum akhirnya angsa itu kembali menarik sayapnya.
Waak, dan sekali lagi angsa itu bersuara keras sebelum akhirnya ia pergi dan menghilang dari pandangan Carmela. Saat angsa itu pergi, Carmela hanya bisa memandangi penuh tanya bulu angsa yang kini ada di tangannya. Untuk apa aku mencabuti ini? Batinnya heran sebelum akhirnya ia menyimpan bulu angsa itu ke dalam tasnya. Hai, anakku. Carmela, mengapa kamu bermuram durja seperti ini? Apa kamu sudah bosan dengan kegiatan menulis? Tidak. Ya, aku hanya sedang sedih. Ceritalah pada ayah. Tidak perlu. Ayah, ayah cukup membaca kesedihanku ini melalui tulisanku saja. Baiklah. Jika itu maumu. Di bawah pohon yang rindang itu Carmela tengah menuangkan tentang kesedihannya ke dalam bukunya melalui tulisan-tulisannya. Ia sedih karena sudah lama ia tak lagi melihat Viola. Angsa putih yang biasanya selalu menemaninya saat ia menulis di bawah pohon ini. Sudah 2 bulan lamanya Carmela tak lagi melihat angsa putih itu. Tepatnya setelah ia mencabut bulu angsa itu. Apa jangan-jangan Viola marah padaku? Batinnya yang selalu saja bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Hai, Carmela. Apa kamu pernah mendengar tentang sebuah dongeng di desa ini? Dongeng apa itu? Ayah, Carmela menghentikan kegiatan menulisnya dan ia memalingkan wajahnya ke ayahnya dengan raut wajah penuh tanya. Dongeng tentang seekor angsa. Jawab ayahnya sembari tersenyum simpul. Namun tak terlihat karena tertutup oleh kumisnya yang tebal. Kedua alis Carmela pun saling bertemu karena keningnya yang mengerut. Ceritakanlah ayah, pintanya. Lalu, ayahnya pun mulai menceritakan tentang sebuah dongeng turun-temurun yang ada di desa ini tentang seekor angsa ajaib. Angsa yang hanya muncul ribuan tahun sekali. Angsa yang memiliki kekuatan, yaitu bisa mengerti dan merasakan perasaan seorang manusia. Penduduk desa meyakini bila seorang manusia memiliki hati yang bersih dan tulus maka manusia itu bisa berjumpa dengan angsa ajaib itu. Dan ketika manusia itu sudah begitu dekat dengan angsa itu maka angsa itu akan memberikan sehelai bulunya untuk dicabut oleh manusia itu. Dan dalam waktu semalam bulu yang dicabut itu akan berubah menjadi sebuah benda yang paling diinginkan oleh manusia yang telah mencabut bulunya. Carmela sempat tertegun sejenak saat mendengar cerita dari ayahnya. Carmela sempat mengalihkan pandangannya ke sebuah pena yang kini tengah digenggamnya. Sebuah pena yang ia temukan di dalam tasnya sehari setelah ia mencabuti bulu Viola. Sebuah pena yang ia pikir hadiah dari ayahnya. Lalu apa yang akan terjadi pada angsa itu setelah bulunya dicabut, ya? Angsa itu akan mati. Carmela kembali tertegun. Ia kembali mengalihkan pandangannya ke penanya dan kemudian mulai menggenggam penanya erat-erat. Perlahan Carmela mulai menitikkan air matanya dan isak tangisnya pun pecah kala itu. Carmela menangis karena ia begitu menyesali kepergian Viola. Andai ia tahu bila Viola akan pergi untuk selamanya, ia tak akan mencabut bulunya walau hanya sehelai. Karena baginya Viola adalah teman yang tak dapat ditukar dengan semahal apapun benda itu.